Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah Marxisme. Jadi Marxisme ini adalah merupakan pemikiran Karl Marx, ya, terutama yang berkaitan dengan eh, unsur ekonomi. Jadi Karl Marx mengatakan bahwa ekonomi itu merupakan pembahasan yang utama, sedangkan politik itu merupakan hal yang kedua. Nah, artinya bahwa di dalam kehidupan ekonomi masyarakat memang kenyataannya menunjukkan adanya perbedaan kelas. Ya, jadi pada masa itu memang terjadi perbedaan kelas, yaitu yang pertama adalah adanya golongan borjuis yang mempunyai modal, sementara dari kalangan masyarakat, ya, mereka sebagai buruh, ya, sehingga mereka dikatakan sebagai golongan proletariat, gitu ya. Nah, disitulah memang terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu kemudian ada semacam, ya, teori yang Karl Marx yang paparkan itu adalah mengenai perjuangan kelas. Jadi di dalam perjuangan yang kelas, tujuan utamanya adalah masyarakat tanpa kelas. Ya, jadi kalau dalam antropologi ada masyarakat tanpa struktur. Jadi masyarakat tanpa struktur itu adalah masyarakat di mana, ya, masyarakat itu tidak ada rakyat, tidak ada pemimpin, tetapi yang ada adalah semua pemimpin, semua rakyat. Itu adalah masyarakat tanpa struktur. Jadi yang dimaksudkan oleh Karl Marx, masyarakat tanpa kelas, artinya tidak ada golongan borjuis yang kapitalis dan tidak ada golongan proletariat yang menjadi buruh. Artinya di situ keduanya lebur, ya, sama-sama atau secara bersama-sama memiliki faktor-faktor produksi, ya, dan juga permodalan. Nah, dari perjuangan antar kelas yang menuju kepada masyarakat tanpa kelas, bahkan kalau dipandang perlu, maka harus masyarakat tanpa negara. Ya, jadi masyarakat tanpa negara itu menjadi salah satu tujuan dari perjuangan kelas. Nah, dari perbedaan kelas itu memang muncul, ya, kenyataan bahwa memang ada eksploitasi manusia terhadap manusia lain. Itu satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, di sini pemikiran Marx atau Marxisme itu memang kemudian menjadi pemikiran yang bisa dibagi atas tiga hal, yaitu materialisme historis, ya, jadi dilihat dari faktor sejarah, ya, kemudian materialisme, ya, dialektika, jadi di situ ada dialektika, ada tesis, antitesis, dan sintesis, gitu ya. Jadi pemikiran Marxisme itu memang landasannya termasuk filsafat Hegelian yang berkaitan dengan teori dialektika yang berasal dari Hegel. Nah, kemudian berikutnya adalah merupakan pemikiran yang mengarah kepada sosialisme ilmiah. Jadi Marxisme itu merupakan memang, ya, merupakan ayah kandung dari komunisme. Nah, komunisme itu adalah sama dengan ajaran Marxisme-Leninisme. Jadi antara Marxisme dan Leninisme itu berbeda. Tetapi gabungan pemikiran itu kemudian kita kenal
sebagai komunisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.